apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Edson Arif bersama Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network terus bisa bertemu dengan Anda semuanya ya. Kalau sekarang ini Bung Rocky kelihatannya pengacara Anda, Bung Haris Azhar ini sudah mulai bisa berbagi waktu, lebih fokus ya ke kasusnya dengan Pak Luhut karena ada tanda-tanda perdamaian dengan Sentul City. Nah, ternyata kasusnya ini sekarang ada dua orang punggawanya Pak Jokowi yang berhadapan dengan civil society, Pak Luhut dengan Haris Azhar, dan kemarin Pak Muldoko juga sudah diperiksa oleh polisi berkaitan dengan ICW. Ini saya kira seru ini, Bung Rocky. Ya, ini ketersinggungan dua tokoh sebetulnya. Yeah. Jadi hal yang dalam demokrasi itu agak aneh. Negara mempersoalkan, bahkan melaporkan masyarakat sipil. Yeah. Jadi dari segi paradigma aja udah ngaco tuh. Pak Luhut maupun Pak Muldoko itu akses dia pada kekuasaan itu luar biasa. Yeah. Yang sebenarnya bisa dia pakai dengan meningkatkan profil politiknya tuh. Nah, masyarakat sipil justru sangat senang kalau berhadapan negara, karena dulu teorinya adalah state versus civil society. Nah, sekarang berulang itu. Kalau dulu zaman Orde Baru langsung satu blok cendana kita sebut begitu, dan biasanya kita sebut front LBH. LBH itu berkumpul para mahasiswa, dan yang paling radikal dulu lah mahasiswa UNAS tuh. Kalau udah ngumpul di LBH udah itu artinya udah siap-siap demo itu. Nah, sekarang ini soal yang elementer itu, soal riset tentang ekstraktif industri yang di dalamnya ada problem human rights. Itu adalah proyek PBB sebetulnya paradigmanya. Dulu disebut Global Compact gitu, bahwa setiap industri ekstraktif harus comply dengan human rights. Itu yang lagi diriset oleh Kontras dan kawan-kawan. Demikian juga soal ICW itu. ICW lagi riset keterlibatan atau potensi keterlibatan variabel kekuasaan di dalam proyek-proyek sosial itu kan. Jadi nama Muldoko memang ada di situ. Nggak mungkin orang riset tanpa masukkan nama Muldoko karena dia udah bunyi. Nah, bunyi itu yang kemudian lagi dicari sumbernya apa tuh, orkestrasi di belakangnya kuatkah untuk membackup bunyi ini. Demikian juga Luhut. Jadi dua-duanya sebetulnya nggak ngerti bahwa civil society itu di backup oleh sistem internasional. Karena itu begitu Pak Luhut bereaksi, maka orkestrasi jurnalis internasional muncul. Itu yang nggak diantisipasi oleh lawyer-lawyer Pak Luhut. Itu pentingnya lawyer itu tahu tentang politik dunia, apalagi politik civil society dunia, global civil society. Itu yang dia nggak ngerti. Demikian juga Pak Muldoko. Jadi buat apa melawan arus besar pikiran dunia? Itu konyolnya. Ya, tapi ini pribadi, hak pribadi terganggu. Enggak ada soal pribadi di situ. Melekat di dalam kritik itu adalah kedudukan fungsional dia sebagai pejabat publik. Jadi itu yang nggak dipahami oleh pembantu presiden. Penggawa presiden, ya. Ya. Nah, kan kalau dalam kasus Pak Luhut, misalnya kita sejak awal sudah menyuarakan itu. Sudahlah, yang begini-begini, ya nggak apa-apa lah kalau cuma lapor polisi saja itu semacam untuk call tinggi gitu, dan pada akhirnya kemudian dami-damilah gitu ya, karena kalau diturutin ini malah nanti dibongkar-bongkar ya jadi malah kemana-mana kan gitu. Dan saya kira ini penting karena ada Pak Muldoko nih, Bung Rocky, bukan karena Pak Luhut nanti minta diterjemahkan. Ada peribahasa di dalam peribahasa Jawa itu yang disebut orang seperti beliau ini, menang ora kondang, kalau kalah malah wirang. Jadi kalau menang dia nggak jadi terkenal, kalau kalah malah malu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada menangnya gitu ini dalam kasus berhadapan dengan ICW dan dengan Haris Azhar dan kawan-kawan ini. Nah, itu peribahasa yang sangat jenius. Keadaan kita begitu sebetulnya kan, kalau kita belajar tentang diplomasi, belajar tentang duel argumen, itu mesti dalam kondisi setara tuh. Nah, kalau tadi kayak raksasa mau ganggu-ganggu Lilliput gitu kan, iya diketawain orang gitu kan. LSM tuh Lilliput, tapi banyak gitu kan. Maka siapa namanya dulu, Oliver yang Lilliput itu ada apa namanya tuh komiknya kan. Jadi nggak mungkin civil society kalah, nggak ada di dalam sejarah civil society kalah.
Karena nanti sejarah yang jadi pengadilan. Nah, pengadilan sejarah selalu berpihak pada civil society. Kenapa? Karena civil society itu nggak punya akses pada kekuasaan. Dengan kata lain, masyarakat sipil selalu punya kedudukan moral lebih tinggi daripada para punggawa istana itu. Yang kalau kalah malu, kalau menang nggak ada yang tepuk tangan juga. Ya, bayangkan misalnya Pak Jokowi, ya anak buah Pak Jokowi itu menang di pengadilan, tetap dicatat dalam sejarah mereka bermain kekuasaan sehingga menang. Kan itu udah jadi pretext kan. Itu sama dengan cebong-cebong bergembira kalau saya digusur, itu artinya dia mau pakai kekuasaan tuh. Lalu orang tafsirkan bahwa ini cebong-cebong anti rakyat yang mau pro oligarki itu dan mau menggusur rakyat. Jadi itu fasilitas yang sudah terbentuk. Nah, sejarah itu tumbuh dari wisdom semacam itu. Mereka yang ada di atas kekuasaan itu justru harus bertanggung jawab terhadap memelihara moral itu. Dan dari bahasa Jawanya, kalau bahasa Inggrisnya noblesse oblige itu. Oke. Nah, kenapa saya menyebut peribahasa dalam bahasa Jawa tadi? Karena saya sih memahami pasti apa yang terjadi pada Pak Muldoko dan pada Pak Luhut ini. Kalau untuk mundur nih kelihatannya susah karena pengacaranya kelihatannya maunya kencang terus gitu. Jadi biar ada jalan keluar, saya kira kenapa tadi seperti Pak Jokowi yang orang Jawa, dia paham kan situasi begini. Kan bisa itu kalau alasannya kemudian kami diperintahkan oleh Pak Jokowi untuk tidak meneruskan kasus, kan sama-sama enak. Jadi nggak ada masalah gitu karena mereka taat pada pimpinan. Bisa saya tadi makanya penting menyebutkan peribahasa tadi, menang ora kondang, kalah malah jadi girang tadi. Ya mestinya begitu, tapi Pak Jokowi juga lagi menikmati pujian dari Kishore kan, sebagai orang jenius. Jadi dia anak Jakarta bilang, thanksin juga gue ngatur-ngatur bagian-bagian kecil ini kan, bisa turun derajat Pak Jokowi itu, ngatur-ngatur ngasih-ngasih sinyal kepunggawaan dia. Jadi sekali lagi, ya ini complicated nih, malunya si lawyer-lawyer ini pasti akan dipermalukan. Kok bodoh banget kalian? Membela Pak Luhut aja nggak bisa, membela Pak Muldoko nggak bisa tuh. Masa mesti berkali-kali masuk di dalam sinisme publik. Demikian juga Pak Yusril, akhirnya dianggap ini ngapain Yusril yang sebetulnya udah tingkat punggawa di situ, Pak, tingkat makrifat, masih juga ngurusin hal yang elementer, itu anggaran dasar. Ngapain? Itu di mana-mana doktrinnya berbunyi bahwa anggaran dasar itu dirumuskan oleh kadernya sendiri, itu ngapain? Banding-bandingkan dengan wah ini harus ditafsirkan ulang, nggak ada. Jadi nggak ada poin yang bisa menimbulkan orang percaya bahwa ada wisdom di belakang situ. Yang adalah orang menganggap bahwa di belakang pengacara-pengacara ini, baik pengacara Pak Luhut maupun pengacara Pak Muldoko, ada amplop. Kan jadi begitu cuman tafsirannya. Ya. Oke, kita tinggalkan Pak Muldoko dan teman-teman ini. Nanti kita akan menunggu bagaimana proses selanjutannya. Sekarang kita ke situasi politik ini menjelang pemilu tahun 2024 kalau jadi. Nah, kan gitu ya. Ini orang mulai geger karena sudah diumumkan tim pansel atau panitia seleksi KPU. Dan yang ketua tim pansel itu adalah Yulia Ardiantoro ini, dulunya dia adalah tim suksesnya Pak Jokowi pada pemilu lalu. Dia kalau nggak salah wakil ketua divisi hukum, ya, saya mungkin lupa persisnya apa, dan kemudian staf di KSP gitu. Dan banyak juga kemudian kalau kita lihat komposisinya ya orang-orangnya itu teridentifikasi bagian dari pemerintah semua. Jadi banyak yang curiga, loh ini sudah sejak awal pemilu ini disiapkan curang gitu, karena orang yang dipilih terutama nanti pelaksana KPU itu adalah orang-orang yang terafiliasi dengan pemerintah semua. Memang itu jangankan terindikasi, dari sekarang kita udah bisa bilang itu curang gitu. Karena memang nggak boleh itu KPU itu di dalam keadaan apapun ada sinyal sedikit pun bahwa itu ada orang kekuasaan di situ. Apalagi masih aktif tuh di KSP, dan apalagi ya masih aktif karena presiden masih aktif, berarti tim suksesnya masih aktif kan. Jadi soal ini betul-betul yang sering kita sebut etika politik nggak dipahami oleh presiden. Kan dia mesti tahu bahwa KPU itu akan menghasilkan kepemimpinan yang betul-betul imparsial nanti. Itu berarti panitia mesti imparsial. Nanti orang tanya, loh kok tim Anda menjadi panitia, berarti Anda menginginkan yang Anda calonkan akan dijadikan sebagai presiden. Ini
soalnya gampang betul melihat itu. Nanti ya biasa bacot, corok segala macam ini kan. Ya tapi ini kan udah mengikuti prosedur itu. Itu kata prosedur itu kata yang paling busuk sekarang. Karena prosedur itu artinya manipulasi. Jadi begitu akhirnya. Demikian juga paket yang sama orang menganggap berarti pemilu ini akan dirancang untuk kemenangan pihak istana, bukan sekedar KPU, tapi persiapan yang kemarin itu bahwa akan ada PLT di 217 kabupaten kota itu. Dan itu mungkin nggak ada soal PLT. Berapa lama? Ya sebentar lah, 2 bulan, 3 bulan PLT. Ini 2,5 tahun PLT-nya. Jadi bayangkan dalam negara dimanapun di dunia, seseorang yang memangku jabatan 2,5 tahun itu mesti ada legitimasi rakyat. Kan PLT itu kedaruratan. Kapan dia darurat? Dia maksimal 1 semester. Kalau 2,5 tahun artinya separuh dari waktu elektoral yang 5 tahun itu dikuasai oleh orang yang tidak dipilih oleh rakyat. Maka potensi korupsi pasti terjadi, penyalahgunaan wewenang pasti terjadi. Apalagi itu yang dimintakan adalah dari kalangan polisi dan tentara, TNI, yang memang sekarang ada di kan kelebihan bintang kan di baik di TNI maupun di kepolisian karena pola rekrutmen yang tidak kurang profesional sehingga mereka nganggur. Jadi ya udah yang nganggur ini ditaruh di jadi irjen, di Pemda ada, di kementerian ada. Mereka nanti yang akan masuk jadi PLT selama 2,5 tahun dan itu adalah orang-orang istana. Akibatnya kan akan diangkat oleh istana. Di situ letak busuknya atau kalau nggak bisa buruknya cara presiden melihat demokrasi. Nggak ada demokrasi di mana pemimpin itu diangkat 2,5 tahun tanpa pemilihan. Itu gila itu cara berpikirnya. Ya. Coba bayangkan ini, ada kalau nggak salah 9 kan 271 tadi gitu. Seluruh tingkat 2 dan kabupaten, dan kemudian dia 9 itu diantaranya kepala itu gubernur. Salah satu yang paling nyata ini kan Gubernur Anies Baswedan itu harus berhenti pada tahun 2022. Ya. Jadi bayangkan ada seorang yang ujuk-ujuk dia nggak berdarah-darah, dia nggak tahu dapat mandat dari siapa, dia jadi kepala daerah di mana di Jakarta sampai tahun 2024. Ini dan kemenangannya sama. Jawa Barat juga begitu, akan berakhir 2023. Jawa Tengah juga akan berakhir 2023. Jadi orang-orang ini mungkin mereka nyesal juga nih jadi politisi. Kalau tahu begini sih kita masuk aja akademi Akpol atau akademi militer saja seperti zaman dulu. Jadi kembali lagi nanti jargon di masa Orde Baru kan dulu kalau ditanya, kalau ada orang tua punya anak 5 laki-laki dan ditanya mereka cita-citanya beda-beda, jadi pengusaha, jadi gubernur, jadi jenderal, jadi presiden, jawabannya sesuatu, masuk akademi militer. Iya. Itu artinya dwifungsi itu diaktifkan lagi itu. Bukan karena sistemnya. Kalau zaman Pak Harto ya itu dwifungsi memang ditegaskan sebagai sistem. Ini untuk kepentingan politik dwifungsi diaktifkan lagi. Baik untuk TNI maupun untuk Polri itu. Jadi memang satu paket yang sedang berlangsung. Dan karena itu paket ini seolah-olah ya nanti masyarakat akan disulap jalan pikirannya, Bu, ini karena COVID ya, ini karena COVID, jadi diperpanjang. Nah sialnya sebetulnya kan kita ingin, ya yang punya legitimasi siapa? Ya incumbent ini, kan mereka dipilih, ya perpanjang aja 2,5 tahun kan. Nggak ada soal itu lebih masuk akal daripada diganti dengan orang-orang istana. Tapi memang ada problem lagi, bahwa banyak betul pejabat yang sekarang itu juga brengsek, gitu. Gubernur, bupati, segala macam. Jadi rakyat akan melihat, wah ini juga brengsek. Nah itu akan dipakai juga oleh istana untuk mengatakan ya itu kan udah pada brengsek. Iya tapi lebih brengsek lagi menaruh orang di situ selama 2,5 tahun hanya untuk mengendalikan politik. Itu buruknya demokrasi kita di bawah kepemimpinan sang jenius itu. Ya. Tadi ada seorang teman juga begitu melihat komposisi nama-nama tim pansel ini, mereka jelas wah ini 3 periode jalan nih Mas. Mereka bilang begitu kepada saya. Dari mana? Ya dengan cara semacam ini kita apapun bisa diatur oleh mereka gitu kan, mulai dari undang-undang mereka atur, sekarang orang-orangnya juga mereka kuasai, jadi sempurnalah semuanya. Jadi mestinya presiden malu bahwa strateginya terbaca cepat oleh rakyat jelata justru. Orang bawah ngerti itu. Kan mestinya kalau main politik ya dibikin agak sophisticated lah supaya oh ya ini langsung kebaca. Ibu ini strategi mau menang sendiri gitu. Jadi presiden juga akan diingat sebagai seorang pengatur strategi yang buruk.
Padahal dia barusan disebut jenius gitu kan. Kalau orang jenius itu nggak akan terbaca strategi untuk memenangkan kelompoknya sendiri. Ini kita ngomong dengan Mama tahu ya, berarti ini 3 periode ya. Itu artinya Presiden Jokowi memang sangat jenius di dalam membuat kebijakan yang buruk. Ya. Oke. Kalau sekarang ini katakanlah sudah terlanjur ditunjuk, mungkin sebenarnya masih tetap bisa direvisi. Kalau toh tidak direvisi, khusus misalnya seperti ketua tim Pansel nih Yuli Ardhantoro yang staf KSP ini, setidaknya kalau dia menunjukkan bahwa dia memang betul imparsial, dia mundurlah dari KSP begitu ya, untuk posisi ini, sehingga ya minimal walaupun orang tetap saja melihat jejak hukum dia sebagai mantan tim suksesnya Pak Jokowi, staf KSP, orang melihat kesungguhan dia mau bahwa dia akan bersikap objektif dalam pemilihan para KPU ini. Itu sama seperti berharap banteng nyeruduk kandangnya sendiri, itu kan nggak bisa tuh. Salah dong ya. Kan mestinya kita mengakui ya itu harusnya. Kan mestinya dari awal yang siapa orang tadi itu, Andri siapa itu, mestinya dia nolak dari awal, bukan dia mundur tuh. Itu tandanya dia mengerti kapasitas moral dia. Tapi kan nggak mungkin kita percaya pada surplus moral di istana. Itu ajaib. Nggak ada orang yang percaya bahwa akan ada yang mundur itu. Udah berkali bahkan menterinya udah dipermalukan presidennya nggak mundur-mundur. Okay. Menterinya salah bikin koordinasi nggak mundur-mundur. Menterinya salah membaca jalan tol, dianggap Jawa Barat itu ada di Turki juga nggak mundur tuh, cuma minta maaf doang kecil-kecilan. Jadi memang nggak ada tradisi moral di dalam kabinet. Ya udah, itu memang udah satu paket lah. Oke. Masyarakat borong. Saya ralat kalau gitu, Bung Rocky. Tadi itu harapan saya. Iya, betul, orang luar tetap berharap karena faktor eksternal sebetulnya harus dia pahami itu. Nah, kalau faktor eksternal yaitu YouTube kita, FNN, ada Refli Harun segala macam itu dilihat, dibaca mereka, mestinya mereka malu karena publik menganggap ini adalah pelecehan terhadap demokrasi, dan yang melecehkan itu mereka yang justru paham teori-teori demokrasi kan. Begitu jadinya tuh. Ya. Persoalannya mereka itu yang nggak, mereka punya semuanya, Bung Rocky saya kira. Tapi satu hal yang tadi yang Anda sebut mereka nggak punya, yakni malu. Oke, Bung Rocky, terima kasih banyak. Iya, tanda kejeniusan adalah punya malu, mestinya begitu. Jadi kalau nggak punya malu, ya itu artinya ya jenius juga di bidang hal yang buruk. Ya, bagaimana kalau mereka menjawab saya malu sebenarnya karena saya nggak punya malu. Nah, itu kan lebih itu nanti jadi kosakata baru tuh dalam upaya kita untuk menerangkan bahwa sebaiknya bilang begitu aja. Saya malu karena nggak punya malu. Dan banyak orang yang akan mempermalukan dirinya sendiri juga. Yes. Oke. Ya.